Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini yang pertama saya sampaikan bahwa puasa ini adalah cara Allah untuk menaikkan kelas kita sebagai manusia. Jadi ada beberapa yang manusia ini kadang lalai. Di antaranya kebutuhan pokok, kebutuhan bertuhan, kebutuhan mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebenarnya yang utama. Hanya saja karena manusia ini diberi kebutuhan yang lain oleh Allah, berupa kebutuhan jasadiah, kebutuhan fisik, makan, minum, fasilitas hidup, rumah, kemudian kendaraan. Setelah itu kebutuhan macam-macam. Hiruk pikuknya dunia ini terkadang menutupi kebutuhan utama, yaitu kebutuhan uluhiyah. Dulu pernah saya sampaikan, kalau kita melihat jam dinding itu sebenarnya itu bunyi, cuma karena ada suara yang lebih keras sehingga jam dinding itu enggak bunyi. Tapi kalau kita ini jam 2 di kamar kita sendiri lagi hening, itu keras tuh bunyinya. Nah, jadi begitu juga kita ini. Sebenarnya tiap hari itu kebutuhan kepada Allah itu nagih terus. Cuma manusia ini karena nafsunya terkadang lupa. Makanya di dalam Islam itu antara usia dengan umur itu dibedakan. Bahasa Arabnya usia itu sinnun, satu rumput dengan gigi. Karena orang kelihatan umurnya itu dilihat dari giginya juga. Ya ada juga sih ketemu tertipu. Kelihatan ompong, kelihatan udah tua, nggak tahu masih muda kan gitu ya. Tapi itu sudah satu rumpun. Yang kedua umur. Jadi kalau usia itu definisinya orang yang dari lahir sampai dia sekarang ini usia. Kalau umur itu adalah memakmurkan, satu rumpun dengan umroh, makmur, memakmurkan jiwanya untuk mengabdi kepada Allah. Maka ada orang yang usianya bisa jadi 70 tahun, tapi umurnya baru 10 tahun. Karena 10 tahun itu baru tobat. Nah, sebelumnya itu masih sehat-sehatnya, itu hiruk pikuk pagi sampai malam kerja, pagi sampai malam kerja, dianggapnya pekerjaan itu mengkekalkan hidupnya. Baru sudah semuanya sakit-sakitnya lah, sering masuk anginnya daripada masuk kamarnya gitu ya. Jadi itu baru butuh ya. Nah, mohon maaf, jadi ada orang yang usianya itu 70 tahun, umurnya baru 10 tahun. Karena baru 10 tahun itu memakmurkan jiwanya kepada Allah. Ya itu masih bagus. Yang bahaya itu ya usianya nggak ada umurnya. Nah ini yang bahaya ya. Nah, usia nggak ada umurnya. Ya gimana diajak ngaji kok males-malesan. Tar nembak terus. Tar. Ya. Pak Farid ini, Masya Allah, pengalaman spiritualnya luar biasa. Ya. Tuh, saya lihat sakit-sakit bahkan tambah gemuk Pak Farid ini. Mudah-mudahan gemuk jiwanya juga Pak Farid ya. Ya Allah, ini kebutuhannya. Nah, puasa itu disuruh naik kelas. Manusia, kebutuhan kamu tuh bukan hanya makan minum aja. 11 bulan kamu pakai untuk makan. Ini ada 1 bulan kamu stop makan. Itu pun siang aja. Terkadang balas dendam. Ya, wah malam itu nggak tahu aja, jangan sampai kalah seperti di luar puasa. Makan 3 kali juga. Ini sebenarnya ya nggak bisa. Harus dikurangi. Ya. Jadi, hei manusia, 11 bulan sudah kamu habiskan untuk makan minuman. Kebutuhan fisikmu sudah. Sekarang kebutuhan batinmu. Maka puasa ini kamu diajak naik kelas. Suruh sadar kebutuhan itu hanya ya enggak. Kebutuhan bukan hanya duit aja lah, intinya begitu. Kebutuhan itu bukan hanya fasilitas hidup aja.
gitu ya. Tuh, bahasa kita, apalah artinya duit banyak kalau kita nggak pegang. Masa begitu ya? Apalah artinya duit banyak kalau kita tidak bahagia? Kan begitu ya. Lebih parah lagi, sudah nggak punya duit nggak bahagia, ya itu udah repot lagi ya. Jadi batin inilah ya. Dan ini semua manusia. Konon katanya Fir'aun, manusia yang paling durhaka, itu juga di akhir hayatnya mau mengucap la ilaha illallah. Potensi uluhiyahnya muncul, tapi di stop. Ya Fir'aun ini tengah-tengah mati dia. Nah, makanya kemarin kan menjelang puasa sudah saya ingatkan, suksesnya orang itu puncaknya diukur mampu nggak orang itu membawa imannya la ilaha illallah di akhir hayatnya. Itu ukurannya. Ya, baik. Itu Fir'aun. Jadi jangankan manusia biasa, manusia durhaka aja itu di waktu tertentu ingat kebutuhan terhadap yang maha segala-galanya. Hanya saja terkadang bingung harus bagaimana. Konon katanya pencuri itu aja kalau lagi takut berdoa juga kepada Allah. Dia mau mengeksekusi sepeda motor itu, ya Allah berilah keselamatan ke anak dan sepeda motor. Lah kan dia ya takut juga, jangan dikira nggak takut, takut juga. Ya, begitu sudah tercuri, dijual, itu juga takut ya. Ya Allah, tutupilah jejak-jejak pencurian saya. Mungkin begitu kali ya. Setelah dapat duit itu dibawa ke rumah, melihat anak istrinya, menderita pencuri itu. Ya Allah, ini anak istri saya kasih makan. Maka saya bilang, syukur yang paling besar itu syukur nikmat agama itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu diberikan kemudian rezeki dunianya, rezeki akhiratnya dengan dikirim kepada Allah di musola, tarawih. Masya Allah, itu nikmat yang agung, itu nikmat yang besar, nikmat yang paling besar, nikmat yang mengalahkan nikmat-nikmat yang lain itu. Ya, itu pencuri. Yang dulu pencopet aja itu konon ceritanya, ya saya diceritain bener boleh, nggak bener juga boleh. Itu sebelum beroperasi dikumpulkan teman-temannya mengadakan doa bersama gitu. Mari kita doa bersama, mudah-mudahan hari ini operasi kita lancar, penumpang bis juga betul-betul mengantuk semua. Ya, begitu duitnya banyak, mereka juga mengucap alhamdulillah. Mari kita kumpulkan, kita mengadakan syukuran bersama. Loh. Jangan dikira. Jadi doa itu hak semua orang hidup di dunia. Jangan dikira kalau orang berbuat jahat nggak berdoa, berdoa juga. Makanya kita mohon itu billahi taufik wal hidayah, taufik dan hidayah. Jadi kalau hidayah itu hanya petunjuk yang sifatnya dohir. Rumahnya Pak Imam Abda itu mana? Jalan Purnawarman nomor 15 Pisangan Ciputat Timur. Itu baru hidayah. Tapi kalau mengatakan rumah Pak Imam Abda itu mana? Ayo saya antar. Nah ini baru taufik. Bapak-bapak tahu bahwa sholat itu wajib, kemudian agama itu penting, Al-Quran itu penting, itu baru hidayah. Tapi kalau sudah mulai menjalankan, itu baru taufik. Banyak sekali orang sudah tahu hidayah, tapi nggak mampu bertaufik. Koruptor-koruptor itu kalau ditanya, kamu sadar nggak uang yang kamu ambil itu haram? Oh sadar dia, tahu dia. Tapi saya nggak kuasa untuk menolaknya. Enak bener loh, nggak kuat mereka. Ya. Orang-orang yang minum khamr itu tahu. Kamu tahu nggak ini ada apa itu namanya apa kalau haram itu? Ya gimana lagi Pak? Kayaknya saya ditakdirkan untuk mabuk Pak. Kadang-kadang mengatasnamakan takdir. Ini dosanya double-double kayak begitu. Satu dosa maksiatnya, yang kedua dosa mengatasnamakan Allah. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya. Maka dari itu saya keingetan itu dulu ada satu kisah namanya Al-Maghfur lagi Sahal. Mantan Rais Am PBNU ya, begitu kecopetan di terminal itu dia tenang, santrinya yang mengawal ini yang justru panik, copetnya diuber kalah sama copetnya. Ya saya nggak tahu kok santri mau bercopet udah nggak bisa, jangan-jangan copetnya mantan santri juga, jangan amalannya meeting ya, ngejar nggak bisa ya. Akhirnya Pak Yai Sahal itu alhamdulillah, duh Yai kok bilang alhamdulillah, iya
Allah perankan aku menjadi orang yang dicopet. Coba kalau aku diperankan menjadi orang yang nyopet, betapa sengsaranya hidup ini. Ya, banyak kisah-kisah seperti itu. Ya. Jadi puasa ini kita menaikkan kelas. Karena naik kelas seluruh ucapannya itu harus kita hayati. Jadi Ramadan ini dua penting. Satu puasa itu sendiri, yang kedua Al-Quran. Memang ada korelasinya. Manusia itu diwajibkan puasa supaya naik kelas batinnya. Kalau orang sudah kelas batinnya naik, Al-Quran yang agung turun itu kuat. Jadi ada dua. Satu, manusia diwajibkan berpuasa supaya batiniahnya kuat menerima sesuatu yang besar, kemudian diturunkan. Atau yang kedua, karena Al-Quran itu sesuatu yang agung, nikmat yang paling besar, kalam-kalam Allah, maka menerimanya tidak sembarangan. Gak boleh asal-asalan, harus diperintahkan untuk menyambutnya. Cara menyambutnya harus berpuasa, baru Al-Quran itu. Ya, dan menerima kebaikan kebenaran ini gak semua orang siap. Maka bapak-bapak tiap hari itu sesungguhnya telah membaca kalam Allah yang agung, harus dihayati. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi subhanallah wa bihamdihi. Loh, ini kelihatannya enteng, tapi nanti berat ditimbang sana. Ya, dan ini harus terus kita gelorakan, ya. Dan gak bisa diganti terjemah, itu gak bisa Bapak, gak bisa. Bismillah ya, kita tahu terjemahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak mau naik kendaraan, gak usah Bismillah, dia langsung dengan menyebut nama Allah yang ampang rasanya, ya. Ya, Allahu Akbar. Wah, mantap. Tapi Allah Maha Besar. Oleh itu, lah kalau orang Jatim Allah kawadir, tambah gak mantap. Ya, Allah. Jadi ini kalam Allah, memang kalam Allah itu punya keramat, ada daya magicnya, itu ada daya magnetnya juga ada. Maka ketika kita membaca itu, insya Allah akan mengantarkan ke pori-pori kita ini. Dan ya, ini kalimat thayyibah. Dan ini ajaran Allah semua. Kayak istighfar. Istighfar itu kalam Allah yang oleh Allah diturunkan, memang diperuntukkan untuk manusia. Bagaimana sih? Allah zat yang Maha Pengampun ngasih senjata kepada hambanya. Nih, kalau kamu berbuat dosa, ini saya kasih senjata, istighfar. Loh, seperti seakan-akan kan Allah ini tahu kalau modelnya begini, ini banyak salahnya, itu tahu gitu. Ya, tahu. Makanya Allah itu siapkan medianya, beristighfar. Maka orang yang baik menurut agama Islam bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang beristighfar. Allah siapkan biru-biru, tenang. Apalagi yang sepuh-sepuh, ya Allah masih datang ke musolaan untuk tarawih, ya nunggu ustaznya. Ya Allah, itu kayak disiksa, itu kasihan, nggak pantas. Udah dalam dimasukkan surga aja, gitu loh ya. Itu namanya yang durullah bi'ainir rahmah. Udah sepuh, udah siap. Hujan-hujan kayak masih pakai payung ke musola, itu kan seakan-akan itu mau disiksa, nggak pantas model begitu. Udah sepuh ya, kayak mau gitu ya, wudhu dingin-dingin dibela. Ya sudah, orang kayak gini tuh nggak usah. Ya masa lalunya dia buruk, ya udah ditutup-tutup aja. Gampang gitu, masukkan surga. Nah, ini pentingnya kalimat tadi. Wah, ini kalau diterus-teruskan nabrak ini ya. Ceramah itu walaupun enak, kalau kepanjangan jadi nggak enak. Enak yang ngomong, yang denger nggak enak juga. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.